Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Komplek Ganjar Sabar, yang saya hormati Ibu Bapak Guru SDN Komplek Ganjar Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat, kita bisa melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 14 budaya positif. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya yaitu kegiatan inti yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Bumia. Kepada Bumia, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Ganjar Sabar 3, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Ganjar Sabar 2, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SDN Komplek Ganjar Sabar. Terima kasih karena hari ini kita bisa berkumpul dan menjalankan aksi nyata saya, karena dalam perkumpulan ini kita insya Allah akan belajar sedikit materi. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, selamat datang ya para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah tercinta. Nah, dalam mod budaya positif ini ada konsep
Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Oke, di sini yang pertama tadi adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak dan Ibu guru hebat di sini sudah tahu ya profil pelajar Pancasila itu apa saja. Yang pertama apa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebangsaan global. Yang ketiga, yang keempat, kreatif. Yang kelima, benar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Nah, itu adalah profil pelajar Pancasila. Sekarang kita ke disiplin positif. Di sini disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilaikan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian sebagai pendidik itu kita mempunyai tujuan. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, di sini disiplin positif itu kita sering menghukum ya kalau kepada anak-anak didik kita ketika melakukan kesalahan itu kita sering menghukum. Nah, kita di sini akan belajar sedikit tentang apa itu hukuman, apa itu restitusi. Sebelum ke restitusi, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu mempunyai kebutuhan. Begitu juga murid-murid kita. 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang keenam, kesenangan. Bertahan hidup, kita itu manusia pasti bertahan hidup. Siswa kita ketika di sekolah ada yang mungkin bertahan hidup, kadang dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan kita atau melanggar norma-norma. Kasih sayang dan rasa diterima. Kadang Bapak Ibu di sekolah suka ada ya sesuatu yang mencari kayak perhatian gitu kan. Jadi siswa dianya tuh suka jahil ke orang-orang karena dia pengen diperhatiin. Kemudian penguasaan juga sama, kebebasan juga. Setiap siswa pengen mempunyai kebebasan tanpa terikat sesuatu. Kesenangan juga sama. Kesenangan di sini adalah mungkin ada siswa yang suka jahil karena dia ingin mendapatkan kesenangan. Contohnya mungkin terjadi di kelas-kelas kita ya Ibu Bapak. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi di sini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid akan melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi kalau ada siswa yang dia itu rajin
rajin tapi karena takut dihukum sama bapak dan ibu gurunya, berarti itu dia mempunyai motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik itu adalah motivasi dari luar. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu juga merupakan ekstrinsik juga, karena sesuatu yang dia lakukan bukan dari dalam dirinya sendiri. Kemudian menghargai nilai kebijakan diri sendiri. Nah, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Motivasi yang harus ditimbulkan oleh bapak dan ibu guru kepada siswa itu adalah motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu yang pertama adalah hukuman dan penghargaan. Bapak dan ibu mungkin sering di kelasnya ketika ada yang siswanya tidak melanggar keyakinan kelas atau tata tertib, pasti ada yang menghukum. Akibat menghukum di sini diantaranya satu adalah menyakitkan. Menyakitkan bagi siapa? Yaitu menyakitkan bagi siswa itu tersebut. Kemudian tidak nyaman. Kemudian murid takut. Jadi ada rasa takut ketika dia mendapat hukuman. Kemudian memaksa, ada keterpaksaan ya. Yang berikutnya adalah murid menyembunyikan kesalahan. Dan yang terakhir adalah murid menjadi rendah diri. Dari efek-efek dari kita menghukum siswa atau murid. Kemudian ada juga penghargaan. Di sini penghargaan itu sebenarnya tidak efektif. Karena apa? Tidak efektifnya karena kalau misalkan ada siswa yang satu dikasih penghargaan, yang satu tidak, berarti nanti dia akan menilai, ada saya mah tidak ranking atau gimana gitu ya. Kemudian merusak hubungan atau sifat iri. Jadi si siswa itu akan mendapatkan akan memperoleh sifat iri terhadap temannya. Kemudian mematikan kreativitas. Yang tadinya suka berkreativitas karena sudah mendapatkan penghargaan, jadi saya mah tidak akan kreatif lagi, dan dengan saya begini saja saya sudah mendapat penghargaan. Jadi si siswa itu bakal mikirnya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah menghukum dengan sistem ranking. Di sini walaupun sekarang di buku rapot itu sudah tidak ada ranking, kita masih membuat ranking ya. Sebenarnya itu sudah tidak efektif walaupun itu adalah penghargaan. Kemudian merampas hak menghargai dirinya, itu adalah untuk penghargaan ya. Kemudian murid menghormati peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, itu adalah konsekuensi dari identitas sukses. Selanjutnya adalah restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perlakuannya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Itu adalah restitusi. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi pengertian restitusi itu sendiri yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yaitu diantaranya bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Itu adalah ciri-ciri dari restitusi. Perbedaan. Sekarang kita akan ke perbedaan. Di sini saya mempunyai contoh kasus menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain.
Bapak Ibu apa itu hukuman, mana itu konsekuensi, dan mana itu restitusi. 5 kontrol restitusi. Jadi di restitusi ini ada 5 kontrol. Kita itu yang pertama ada penghukum, yang seperti tadi saya jelaskan. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Dan yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Yang keempat posisi sebagai pemantau. Yang kelima adalah posisi manajer. Kira-kira Bapak dan Ibu itu di posisinya di mana kalau misalkan sekarang ini? Teman. Lebih ke mana? Be a friend. Kelas. Ya, teman. Be a friend. Jadi murid yang melakukan murid kita melakukan kesalahan, Ya. posisi kita di mana? Di teman. Di teman. Oke, ada selain di teman? Di Pemantau. ada pemantau? Kesalahan Pemantau? Ya, apakah sudah ada ya Bapak Ibu di posisi manajer? Belum? Oh belum. Acung. Terus jadi manajer. Lebih hukum kebanyakannya. Lebih banyaknya yang menghukum ya. Karena hukuman itu biasanya untuk mendisiplinkan anak. Jadi sampai sekarang itu masih dipakai. Dan Biar anak gerak. Iya betul. Kalau misalkan tujuannya positif tidak apa-apa. 5 penerapan posisi kontrol. Contoh kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah itu menghukum ketika anak tidak memakai atribut sekolah. Pembuat rasa bersalah. Biasanya berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Jadi si murid akan merasa bersalah. Sebenarnya itu sudah tidak boleh ya. Tapi kadang saya juga masih seperti itu. Tapi dengan mengikuti CGP ini, saya jadi tahu posisi saya yang seharusnya itu di mana gitu. Jadi ada manfaatnya membuat diri sendiri. Kemudian sebagai teman, tadi yang Pak Rian bilang sebagai teman ya. Betul, Nah, saya. sebagai kira-kira perkataannya seperti ini. Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Biasanya kalau seperti itu teman. Bisa jadi teman ya. Teman hidup. terima kasih. Posisi yang selanjutnya pemantau. yang masih kelas. Nah itu contohnya kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah biasanya ada bapak ibu yang masih pemantau posisinya. Kepo aja itu. Yang terakhir adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Dan biasanya kalau manajer itu seperti itu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Itu adalah posisi sebagai manajer. Nah, yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Bapak dan Ibu pasti sudah membuat lah yang namanya peraturan kelas, tata tertib kelas. Ya. Tapi apakah sudah membuat keyakinan kelas? Belum. Kira-kira mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Apakah itu peraturan atau keyakinan? Sinti polisi. Lebih Realistis, takut ditilang. Karena sin polisi. Karena keyakinan polisi bilang. Lebih ketat. Elektronik tilang. Diri sendiri Bang. Dulunya Sama keyakinan. Sekarang kaiman. Biasanya Yang kalau lumayan. memakai helm itu karena takut ditilang. Iya. Realistis. Kemudian yang Saya kedua, takut salah. mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apakah itu peraturan atau keyakinan? Peraturan. Keyakinan, oke, untuk mengantarkan Kepercayaan kita itu. bahas dulu keyakinan kelasnya. Jadi keyakinan kelas itu murid memiliki karakter yang baik dan dapat mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dalam aktualisasi kehidupan sehari-hari. Itu adalah keyakinan kelas. Kegiatan membuat keyakinan kelas di sini guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Langkah-langkahnya yaitu berdiskusi tentang peraturan dulu di kelas, kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan, dan selanjutnya menempelkan keyakinan di kelas. Jadi kita bikin bareng-bareng. Yang namanya peraturan itu
berbeda dengan keyakinan. Kalau keyakinan kita bersama-sama membuat Hasil kesepakatan. bisa disebut dengan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas kelas 2 SDN Gajah Sabar 3. Contohnya yaitu 1. Disiplin waktu, 2. Belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Yang ketiga, saling menjaga kebersihan dan keindahan. Yang keempat, saling menghormati sesama. Yang kelima, saling membantu dan bekerja sama. Yang keenam, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Yang ketujuh, selalu menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang kedelapan, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Insya Allah sudah dilaksanakan di kelasnya. Selanjutnya yaitu bagaimana pembentukan keyakinan kelas, yaitu dengan lebih abstrak dari peraturan. Abstrak artinya sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kata-katanya jangan panjang-panjang. Berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, yaitu kalimat-kalimatnya harus positif. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Itu adalah pembuatan keyakinan kelas. Nah, di sini segitiga restitusi ya yang tadi sudah dibahas. Di sini ada 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi pendapat yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, segitiga restitusinya seperti itu langkah-langkahnya Ibu. Selanjutnya adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Ini adalah contoh yang saya buat di kelas, jadi masih kaku sedikit ya. Silakan Bapak dan Ibu tonton. Bulan terang. Saking semangatnya. Oke, benar. Sekenal
positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Kemudian memiliki apa lagi? Profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai seorang among atau sebagai posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar pelajar yang berprofil Pancasila. Salam Merdeka Mengajar. Karena sudah selesai dari materi yang saya paparkan, semoga bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu guru hebat sekalian. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian materi dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemaparan materi sudah selesai. Terima kasih kepada Bu Nia yang sudah memaparkan materinya. Insya Allah ini menjadi pencerahan buat kami, buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikannya budaya positif ini. Tentunya guru menjadi teladannya nomor satu, dan budaya positif ini bisa bisa menjadi budaya positif bisa diaplikasikan di sekolah kita masing-masing. Itu saja. Baik, menginjak ke acara yang ketiga, yaitu penutupan sekaligus pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Pak Cecep. Kepada Pak Cecep saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini apa yang tadi materi disampaikan mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya khususnya kita semua dapat dipahami, dan ke depannya mudah-mudahan dapat diteruskan atau dikembangkan lagi untuk siswa-siswa kita yang akan belajar lebih maju lagi. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu sekali lagi dapat berjalan lancar dan memudahkan segala urusannya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Nabiyyina Syafi'ina Muhammad wa barik wa sallim wa barik ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan hamdan yaqulu bi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jami'a ahwal wal afat wa taqina biha jami'al hajat wa tutahhina biha syai'an wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat jami'al hayati wa damamat. Rabbi yasir wa tu'asir ya yasir wa tu'asir. Ausil 'abdi ma'fi hajati ausil 'abdi ma'fi hajati bisa berhati kaya hamar wa rahmat wa nasil maqasidana istajib doa ya Allah ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana anta wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.